Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang format umum laporan penelitian kuantitatif yang sering mahasiswa menyebutnya adalah skripsi. Skripsi adalah mata kuliah yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa pada semester akhir untuk mencapai gelar sarjana. Ada dua penelitian dalam penyusunan skripsi ini biasanya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang penelitian kuantitatif, yaitu berupa laporan skripsi. Ada 5 bab pada skripsi penelitian kuantitatif. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori dan hipotesis penelitian, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat analisis data hasil penelitian, bab kelima kesimpulan dan saran. Sebelum saya menjelaskan tentang bab per bab pada penelitian kuantitatif ini, alangkah baiknya kita harus tahu, atau kalian harus tahu, ada berapa lembar halaman yang harus ditulis pada penelitian kuantitatif yang berupa skripsi ini. Secara umum, skripsi penelitian kuantitatif itu adalah 60 halaman, dari mulai bab 1 sampai dengan bab kelima. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa kampus melaksanakan halamannya bisa lebih dari 60. Saya katakan sekali lagi, cara umumnya adalah 60 halaman. Nah, penelitian kuantitatif ini, sebelum lebih jauh kita jelaskan, ada 3 model rumusan masalah penelitian kuantitatif yang harus mahasiswa ketahui. Yang pertama yaitu mengenai hubungan, yang kedua pengaruh, yang ketiga perbedaan. Yang tiga-tiganya bisa dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif. Contoh judul yang berhubungan dengan hubungan. 1. Hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar. 2. Hubungan antara frekuensi merokok dengan perilaku boros. 3. Hubungan antara olahraga dengan hidup sehat. 4. Hubungan antara gaya hidup dengan kesehatan jantung. 5. Hubungan antara profesionalisme guru dengan hasil belajar, dan lain-lain. Perlu catatan, kalau kebetulan judulnya hubungan, maka pasangannya adalah dengan. Tuh, saya beri tanda merah. Jadi, jangan salah dalam menyusun sebuah hubungan atau sebuah skripsi dengan judul hubungan, pasti pasangannya dengan. Dalam istilah statistik, hubungan adalah korelasi. Yang kedua, pengaruh. Contohnya, judul skripsi yang menggunakan pengaruh. 1. Pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar siswa. 2. Pengaruh merokok terhadap perilaku boros. 3. Pengaruh olahraga terhadap kesehatan jantung. 4. Pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan, dan lain-lain. Kalau tadi hubungan, pasangannya dengan, maka pengaruh pasangannya terhadap. Jadi jangan kebalik. Hubungan menggunakan terhadap, pengaruh menggunakan dengan. Itu salah dalam hal penyusunan sebuah skripsi. Sesuai dengan aturan, hubungan adalah dengan, pengaruh adalah terhadap. Dan yang ketiga, masalah perbedaan. Contoh judul skripsi yang berhubungan dengan perbedaan. 1. Perbedaan perkembangan emosi anak yang diasuh orang tua asli dan orang tua angkat. 2. Perbedaan kesehatan jantung antara perokok pasif dengan perokok aktif. 3. Perbedaan kesehatan jantung antara yang aktif olahraga dengan yang kurang aktif olahraga. 4. Perbedaan kemandirian antara anak yang diasuh ibu kandung dengan yang diasuh membantu, dan lain-lain. Itulah ketiga permasalahan dalam penelitian kuantitatif, yaitu permasalahan hubungan, permasalahan pengaruh, dan permasalahan perbedaan. Nanti tinggal para mahasiswa memilih kira-kira mana yang dikuasainya. Apakah menggunakan hubungan, apakah menggunakan perbedaan, apakah menggunakan pengaruh. Karena ketiga-tiganya pasti menggunakan statistik kalau yang penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya, format umum
laporan penelitian kuantitatif ini yang tadi saya katakan ada 5 bab. Sekarang kita coba uraikan satu persatu atau bab per bab dari laporan penelitian tersebut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Membahas tentang A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Perumusan masalah, E. Kegunaan atau manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kajian teoritis dan hipotesis penelitian. Tapi kadang-kadang di bab 2 ini ada bahasa deskripsi teori dan hipotesis penelitian. Silahkan saja, tergantung dari kampusnya menggunakan yang mana. Intinya kedua-duanya adalah sama. Nah, pada bab 2 ini yang dibahas adalah A. Kajian teori, di mana kajian teori ini 1 variabel Y, 2 variabel X kalau dia menggunakan 2 variabel. Tapi kalau menggunakan 3 variabel, tinggal menambahkan yang duanya variabel X1, yang ketiganya variabel X2. B. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis penelitian. Bab 3 membahas tentang metodologi penelitian. A. Tujuan penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Populasi dan teknik pengambilan sampel. D. Metodologi penelitian. E. Alat pengambilan data. Pada alat pengambilan data ini ada pembahasan lagi. Yang pertama atau yang 1 variabel Y. A. Definisi konseptual. B. Definisi operasional. C. Tabel kisi-kisi. D. Validasi butir dan reliabilitas butir. 2. Variabel X sama yang dibahas dengan variabel Y di atas tadi. F. Teknik analisis data. G. Hipotesis statistik. Bab 4. Analis data hasil penelitian, atau bisa juga ada hasil penelitian dan pembahasan. Silakan saja mau menggunakan yang mana. Yang dibahas sama, yaitu A. Deskripsi data hasil penelitian, 1 variabel Y, 2 variabel X. Jadi saya katakan kalau 3 variabel, 2 variabel X1, 3-nya variabel X2. B. Uji persyaratan analisis, uji normalitas data, uji homogenitas data untuk eksperimen, uji linearitas. C. Pengujian hipotesis. D. Pembahasan hasil penelitian. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pustaka, lampiran-lampiran. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bab 1 terdahulu. Yang pada bab 1 ini yaitu pendahuluan membahas 5 masalah yang akan muncul pada bab 1. Yang pertama latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan masalah. D. Perumusan masalah. E. Kegunaan atau manfaat penelitian. Nah, ini pada bab 1 kita umumnya biasanya 8 sampai 15 halaman. Latar belakang masalah. Biasanya pada bab latar belakang masalah ini yang dibahas variabel Y-nya dulu. Maka di sini beberapa hal tersaji dalam latar belakang masalah, yaitu memuat hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Kedua, mendeskripsikan hal-hal yang menjadi alasan perlunya melakukan penelitian yang disajikan dengan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Yang ketiga, memuat juga deskripsi singkat wilayah penelitian, di mana kira-kira kita mengadakan penelitiannya atau di sekolah mana, masukin di situ. Jelaskan juga temuan penelitian peneliti sebelumnya. Maka secara rinci latar belakang penelitian berisikan variabel Y. 1. Argumentasi mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti, dipandang dari bidang keilmuan maupun kebutuhan praktis. Jabarkan di latar belakang masalah tersebut melalui variabel Y-nya. 2. Penjelasan akibat-akibat negatif jika masalah tersebut tidak dipecahkan. 3. Penjelasan dampak positif yang timbul dari hasil-hasil penelitian. 4.
penjelasan bahwa masalah tersebut relevan, aktual, dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan saat ini. 5. Relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 6. Penelitian akan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Gambaran umum permasalahannya yaitu what is should be, atau teoritisnya bagaimana, dan what it is, empirisnya bagaimana. Kemukakan data lapangan. Kesenjangan di antara keduanya yaitu teoritis dan empiris. Menggambarkan adanya permasalahan yang membutuhkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis melalui penelitian yang Anda lakukan. Apa yang dilakukan peneliti lain dan bagaimana posisi penelitian yang dilakukan antara penelitian yang telah ada atau konteks penelitian. Mengapa peneliti tertarik meneliti topik tersebut? Mengapa peneliti merasa penelitian tentang topik tersebut penting dilakukan? Konsekuensi negatif seperti apa yang mungkin muncul jika permasalahan tersebut tidak diteliti. Itu dijabarkan semua dalam latar belakang masalah penelitian tersebut. Menjadi kata-kata yang terurai, tersusun rapi sehingga enak untuk dibaca. Selanjutnya, kesenjangan antara the solemn dan the sane. Hasil penelitian terdahulu atau saran, pernyataan orang yang kompeten, data atau bukti, elaborasi apa penyebabnya. Kalau tidak dijawab permasalahan yang akan terjadi. Nah, setelah itu maka muncullah variabel lain, yaitu yang disebut dengan variabel X1 kalau menggunakan 3 variabel. Nanti lanjut kepada variabel X2. Tapi kalau menggunakan 2 variabel cukup munculkan variabel X-nya saja. Dengan kata-kata yang tersusun rapi sesuai dengan yang tadi di variabel Y. Maka nanti akan muncul, kalau memang judulnya hubungan, ada muncul hubungannya antara variabel X dengan variabel Y. Kalau dia pengaruh, akan muncul pengaruhnya antara variabel X dan variabel Y. Kalau dia perbedaan, maka akan muncul perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Dan di akhir kalimat, pada latar belakang masalah ada bahasa seperti ini. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk membuat sebuah skripsi dengan judul bla 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 bla. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah latar belakang masalah selesai, maka poin yang B adalah identifikasi masalah. Perlu kita ketahui juga bahwa identifikasi masalah adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada latar belakang masalah. Semakin banyak identifikasi masalah yang muncul, semakin bagus. Tapi kita cukup memberikan poin di sini adalah 6 poin saja untuk identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu adanya di latar belakang masalah. Maka di sini identifikasi masalah itulah identification, yang berarti pengenalan masalah-masalah yang ada pada latar belakang masalah. Perhatian, masalah tidak berarti hanya problem. Tuh, sekali lagi lihat bahasan latar belakang masalah. Masalah yang dimaksud di sini dapat berarti pula variabel yang diteliti. Jadi, antara variabel X dan variabel Y. Yang jelas, identifikasi masalah ini kita bisa ambil di latar belakang masalah. Sebab identifikasi masalah dapat ditempatkan pada latar belakang masalah. Isi dari latar belakang masalah merupakan uraian tentang inventarisir masalah-masalah sebagai deskripsi awal, mengumumkan alasan-alasan penting melakukan penelitian. Seperti tadi yang saya jelaskan. Atau menjadi suatu sebab tersendiri dengan catatan identifikasi masalah harus relevan dengan latar belakang masalah. Identifikasi masalah adalah intisari dari latar belakang masalah. Atau elaborasi lebih dalam dan tajam berbagai faktor baik yang menjadi penyebab masalah variabel Y maupun berbagai permasalahan yang akan muncul jika masalah variabel Y tidak ditemukan jawabannya. Makin banyak, makin baik, pertegas dalam bentuk pernyataan identifikasi masalah tersebut. Tapi saya katakan tadi, kita beri 6 poin saja. Tapi kalau mau lebih silakan. Nah, di sini ada 2 jenis identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah untuk membuktikan teori atau menguji teori. Yang kedua, identifikasi masalah dalam bentuk pertama ini merupakan cara mengenali masalah
yang hanya berbentuk pengenalan terhadap variabel-variabel penelitian saja, bukan masalah empiris yang teramati di lokasi penelitian. Sekali lagi bahwa identifikasi masalah itu fokusnya ada di latar belakang masalah. Misalnya, 1. Teori mengemukakan bahwa kepuasan kerja guru berpengaruh terhadap prestasi siswa. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang bukan lokasi peneliti. 2. Peneliti ingin menguji atau membuktikan kebenaran teori tersebut di lokasi penelitian di sekitar lingkungannya. Misalnya, penelitian dilakukan pada satu sekolah di Tangerang Selatan, padahal dia sendiri tinggalnya di kota Tangerang. Yang ketiga, belum tentu kepuasan kerja di sekolah tersebut berpengaruh terhadap prestasi siswa. Untuk itu, peneliti akan membuktikan melalui penelitiannya. Lanjut, pada yang C, yaitu pembatasan masalah. Perlu diketahui bahwa pembatasan masalah adalah membatasi masalah-masalah yang muncul pada identifikasi masalah. Nah, di sini pembatasan masalah adalah pilihannya signifikansi atau kebermaknaan atau aktual atau minat peneliti atau kemampuan peneliti yang dapat untuk diteliti. Dan biasanya pembatasan masalah ini bisa diambil dari judul skripsi itu sendiri. Bisa menggunakan variabel X poin pertama, poin kedua variabel Y, poin ketiga hubungan, pengaruh atau perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Yang D, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah mengambil dari identifikasi masalah. Yaitu merumuskan masalah, definisi masalah atau pernyataan masalah pada dasarnya merupakan pernyataan yang mampu menggambarkan suatu yang ingin diketahui atau dicari jawabannya melalui penelitian. Karena merupakan suatu keingintahuan, maka umumnya rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Tuh, kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Sebagai contoh berikut ini. 1. Seberapa besar pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar siswa? 2. Seberapa besar pemilihan iklan atau promosi dapat meningkatkan jumlah siswa baru? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa? Jadi rumusan masalah ini ngambilnya dari identifikasi masalah, tapi selalu ada hubungannya dengan judul skripsi yang kalian buat. Apakah itu menggunakan hubungan, apakah menggunakan pengaruh, apa menggunakan perbedaan. Dan harus berbentuk kalimat pertanyaan. Contoh lain, yaitu benarkah siswa perempuan lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas sekolah dibandingkan dengan siswa laki-laki? Apakah ada hubungan antara jumlah gaji yang diterima pegawai dengan kedisiplinan kerja? Kriteria rumusan masalah yang baik di sini ada 4. 1. Mengkaitkan antar dua variabel atau lebih. 2. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Sekali lagi, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Saya garis bawahi. Rumusannya jelas dan padat. Menggambarkan data dan bentuk hipotesis. Nah, ini kriteria rumusan masalah yang baik. Ada 4. Ya, harus para mahasiswa ketahui. Kriteria masalah dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menjadi tujuan penyelidikan dan dasar penentuan metode penelitian yang akan digunakan atau dipilih. Contoh, apakah pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih mampu meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran tradisional? Yaitu metode penelitian yang cocok untuk yang tepat adalah penelitian eksperimental. Contoh lain, beberapa pertanyaan penelitian dan metode penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kriteria pertanyaan penelitian atau karakteristik pertanyaan penelitian. 1. Pertanyaan penelitian harus feasible, dapat diselidiki sesuai dengan waktu, energi, dan dana yang tersedia. 2. Pertanyaan penelitian harus jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. 3. Pertanyaan penelitian bermakna untuk diteliti karena akan memberikan kontribusi penting, tidak hanya bagi peneliti dan subjek yang diteliti, tapi juga bagi perkembangan ilmu. 4. Pertanyaan penelitian hendaknya menyelidiki keterkaitan antara variabel meskipun tidak selalu. Kegunaan atau manfaat penelitian.
Nah, biasanya pada kegunaan dan manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama manfaat secara teoritis, yang kedua manfaat secara praktis. Nah, di sini akan dijelaskan secara teoritisnya bagaimana, secara praktisnya bagaimana. Nah, ini ada perbedaan yang jelas antara kegunaan penelitian dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses pengumpulan dan analisis data dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian itu kontribusi yang ditawarkan dari temuan penelitian. Yang harus dipertanyakan dalam entry ini adalah siapa saja yang berkepentingan dengan temuan penelitian tersebut. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian tersebut dan apa bentuk manfaat yang akan mereka peroleh. Sejalan dengan dua orientasi yang ada dalam penelitian, yaitu teoritis dan penyelesaian masalah, manfaat penelitian juga dapat dikategorikan dalam dua dimensi, teoritis atau konseptual, dan praktis atau penyelesaian masalah yang tadi saya uraikan di atas. Penelitian yang berdimensi praktis tidak bisa dipaksakan untuk memberikan kontribusi teoritis. Misalnya, untuk mengembangkan atau membantah sebuah teori. Pada manfaat penelitian, peneliti harus memberikan penjelasan yang realistis tentang apa kontribusi penelitian tersebut terhadap satu, ilmu pengetahuan, itu mengembangkan konsep, menguji teori, menegaskan generalisasi. Dua, membuat kebijakan, masukkan apa yang dapat diberikan penelitian ini kepada policy maker untuk menghasilkan kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan. Itulah yang membedakan mana yang disebut dengan manfaat teoritis dan mana yang disebut dengan manfaat praktis. Pada manfaat penelitian ini, peneliti harus memberikan penjelasan yang realistis tentang apa kontribusi penelitian tersebut terhadap apa yang diteliti oleh mahasiswa. 3. Praktisi. Informasi apa yang dapat diberikan penelitian ini dalam kaitannya dengan upaya pemecahan masalah tersebut. 4. Mengapa praktisi memerlukan informasi yang akan ditemukan penelitian ini? Kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan tadi, memang agak sulit, tapi saya sarankan kepada mahasiswa, kalau dalam menyusun sebuah skripsi, buanglah kata-kata sulit dan buanglah sifat-sifat malas, sehingga kalian akan bersemangat untuk membuat skripsi. Dan bagaimana supaya skripsi itu bagus? Perbanyaklah membaca buku dan membaca literatur-literatur yang ada pada skripsi. Akhirnya, untuk bab 1 saya cukupkan sekian. Insya Allah pada pertemuan kedatang akan kita jelaskan tentang bab 2 secara rinci lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat mahasiswa tingkat akhir dan dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar. Sekali lagi, semangat dan semangat terus untuk membuat sebuah skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum